Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate, mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis, dosen pengampu Bapak Subhan SEMKOM, dengan jumlah anggota 3 orang atas nama Nur Hadijah Afriyanti Tuhulele dengan NPM 0204 2211027, Rizda Akader dengan NPM 0204 211028, dan Taufik Hidayat dengan NPM 024 2211025. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 3 studi case menggunakan pemahaman fitur value dalam Microsoft Excel. Nah, pada studi case pertama yaitu tentang belajar investasi penginapan lewat pemahaman fitur value. Dulu saat masih kuliah, Adam sangat tertarik dengan dunia investasi. Ia selalu ingin memulai investasi sendiri, namun tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memberikan saran untuk memulai investasi dengan menghitung nilai sekarang dari anuitas. Adam pun tertarik dan mulai mempelajari cara menghitung present value of annuity. Setelah beberapa waktu, ia menemukan sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan tetap selama 5 tahun setiap tahunnya. Proyek itu adalah pembangunan sebuah penginapan mewah di daerah wisata yang sedang berkembang. Penginapan tersebut diperkirakan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun, dengan suku bunga atau diskon rate-nya ini sebesar 10%. Nah, pada studi kasus pertama ini, kita diminta untuk membuat penyelesaian yang pertama, yaitu fungsi fitur value dalam Microsoft Excel, dan penyelesaian kedua kita diminta untuk membuat tabel anuitas dalam Microsoft Excel. Oke, kita selesaikan yang pertama, yaitu fungsi fitur value dalam Microsoft Excel. Diketahui PMT itu sebesar 100 juta, kemudian diskon rate-nya itu atau diskonto ini sebesar 10%. Kemudian N atau periode ini selama 5 tahun. Nah, yang ditanya di sini adalah present value-nya. Oke, karena ini kita menggunakan formula anuitas, sehingga rumus yang kita gunakan adalah sama dengan present value, buka kurung, kita masukkan rate-nya ini sebesar 10%, diikuti titik koma, kemudian kita masukkan NPR atau periodenya ini selama 5 tahun, diikuti titik koma. Sebelum memasukkan PMT, jangan lupa kita tambahkan min agar hasilnya positif. Kemudian kita klik PMT-nya sebesar 100 juta. Nah, untuk fitur value-nya, di sini kita kosongkan karena kita tidak menerima uang hanya sekali, tetapi langsung 5 tahun dan setiap tahunnya ini sebesar 100 juta. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Kita besarin dulu. Nah, hasilnya kurang lebih sama seperti yang ada pada soal, yaitu sebesar 379.078.676 sekian. Oke, pada penyelesaian pertama mengenai fungsi fitur value dalam Microsoft Excel sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita pindah pada tabel anuitasnya. Di sini kita taruh tahun. Karena di sini ada 5 periode, berarti kita buat sampai 5 tahun. Ini kita copy ke bawah. Nah, teman-teman dapat klik di sini, kemudian pilih Fill Series. Otomatis hasilnya akan berubah seperti ini. Nah, di samping kolom tahun ini, kita taruh cash flow-nya. Cash flow-nya ini sebesar 100 juta. Ini tinggal kita copy ke bawah agar lebih cepat. Nah, kemudian kita masukkan diskon rate-nya atau tingkat suku bunganya ini sebesar 10%. Ini sama, tinggal kita copy ke bawah. Ini kita masukkan present value-nya. Ini kita lebarin dulu tabelnya.
Nah, untuk present value, karena di sini kita menggunakan tabel anuitas, sehingga rumus yang kita gunakan adalah sama dengan present value, buka kurung, kita masukkan rate-nya, rate atau diskontonya sebesar 10%, diikuti dengan titik koma, kemudian kita masukkan periodenya, tahun pertama. Kemudian kita ikuti dengan titik koma. Nah, untuk PMT ini tidak kita gunakan ketika kita membuat tabel anuitas, karena PMT ini hanya digunakan ketika kita menghitung nilai secara keseluruhan. Untuk menghitung tabel anuitas per periode, kita gunakan cash flow-nya. Jadi untuk PMT kita hilangkan dengan kita klik titik koma, kemudian masukkan minus, kemudian kita klik cash flow-nya atau 100 jutanya, tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah 90.909.090 sekian. Kalau sudah seperti ini, teman-teman dapat copy ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Kita akan menjumlahkan menggunakan formula sum sama dengan sum buka kurung, kita copy dari atas sampai bawah. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua sama dengan soalnya. Hasilnya itu 379.078.676 sekian. Oke, untuk cash flow-nya juga dapat kita jumlahkan. Sama seperti tadi, formula sum, buka kurung, kita klik, kita copy dari atas sampai bawah. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah 500 juta. Nah, jadi selama 5 tahun ke depan, dari hasil cash flow 500 juta ini tidak akan kita terima 5 tahun ke depan, melainkan kita hanya akan menerima 379.078.676 sekian. Ini kita sudah menggunakan teknik present value, sehingga kita dapat melihat nilai uang yang akan kita terima 5 tahun ke depan. Oke, next, kita lanjut pada studi kasus kedua. Nah, ini saya besarin dulu. Pada studi kasus kedua ini, berbicara mengenai belajar investasi kapal tangkap ikan lewat pemahaman fitur value. Ternate, sebuah pulau kecil yang terletak di Maluku Utara, Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut, terutama ikan. Penduduk setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri perikanan menjadi salah satu sektor yang cukup berkembang di daerah ini. Salah seorang pengusaha di Ternate bernama Aulia memiliki gagasan untuk membuka usaha kapal tangkap ikan yang lebih modern dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan modern, Aulia yakin ia dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan usahanya. Dengan menggunakan present value of annuity, Aulia mulai menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun ke depan. Ia memperkirakan bahwa usahanya akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun dengan suku bunga bank atau diskon rate ini sebesar 12%. Setelah melakukan perhitungan, Aulia mengetahui bahwa nilai sekarang present value dari anuitas selama 5 tahun ke depan adalah sekitar 547.716.430 sekian. Oke, di sini kita akan membuat present value, kita akan membuat penyelesaian, kita akan lihat apakah hasil yang akan saya buat sama dengan hasil yang ada pada soal. Nah, pada studi kasus kedua ini, kita diminta untuk membuat yang pertama, fungsi fitur value dalam Microsoft Excel, dan yang kedua, kita diminta untuk membuat penyelesaian tabel anuitas fitur value dalam Microsoft Excel. Kurang lebih sama seperti studi kasus yang pertama. Di sini, kita taruh diketahui PMT-nya itu sebesar 157 juta. Oke, di sini saya besarin dulu tabelnya. Nah, kemudian R atau tingkat suku bunganya ini sebesar 12%. Kemudian N atau periode ini selama 5 tahun. Nah, yang ditanya di sini adalah present value-nya.
Oh, ini kita besarin dulu tabelnya. Oke, sama seperti tadi, karena kita menggunakan formula anuitas, sehingga rumus yang kita gunakan adalah sama dengan present value, buka kurung, kita masukkan rate-nya itu sebesar 12%, diikuti titik koma, kemudian kita masukkan NPR atau periodenya selama 5 tahun, diikuti titik koma. Untuk PMT-nya jangan lupa kita masukkan min agar hasilnya positif. Kemudian kita klik PMT atau 157 juta ini. Untuk fitur value sama pada studi kasus pertama, karena di sini kita tidak menerima uang hanya sekali, tetapi berlangsung selama 5 tahun, dan setiap tahunnya itu kita memperkirakan, Aulia memperkirakan mendapatkan 157 juta. Oke, di sini kita tutup kurung, enter. Nah, hasilnya kurang lebih sama, 547.716.430 sekian. Oke, untuk penyelesaian pertama mengenai fungsi fitur value dalam Microsoft Excel sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut pada membuat tabel anuitasnya. Nah, tabel anuitasnya ini kita masukkan tahun. Tahunnya ini ada sebesar selama 5 tahun, sorry. Ini tinggal kita copy ke bawah. Teman-teman klik di sini, kemudian pilih fill series. Nah, di samping tahun ini kita masukkan cash flow-nya. Cash flow-nya ini sebesar 150 juta, sorry. Ini kita copy ke bawah agar lebih cepat. Kemudian kita masukkan diskontonya atau diskon rate-nya. Diskon rate-nya ini sebesar 12%. Ini kita copy ke bawah. Nah, yang ditanya di sini adalah, present value-nya. Kita lebarin dulu. Oke, untuk tabel anuitas ini kita menggunakan rumus sama dengan fitur value, buka kurung, kita masukkan rate-nya itu sebesar 12%, diikuti titik koma, kemudian masukkan tahunnya. Karena ini kita membuat pada kolom pertama, berarti kita masukkan tahun pertama, diikuti titik koma. Nah, PMT-nya ini kita kosongkan, kita double klik dengan titik koma, kemudian masukkan minus. Jangan lupa masukkan nilai cash flow-nya, nilai cash flow-nya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jika sudah seperti ini, kita copy ke bawah dan kita jumlahkan dengan menggunakan formula sum, buka kurung. Ini kita copy. Tutup kurung, enter. Nah, kurang lebih penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua ini sama dengan soal, yaitu 547.716.430 sekian. Nah, untuk cash flow-nya juga dapat kita jumlahkan dengan formula sama dengan sum, buka kurung. Ini kita copy dari atas sampai bawah, tutup kurung, kita enter. Nah, dapatnya itu 750 juta dari 150 juta yang diterima setiap tahunnya. Nah, selama 5 tahun ke depan, 750 juta ini yang akan kita dapatkan hanya 547 juta, 716.430 sekian. Ini merupakan nilai real dari cash flow-nya. Oke, ini kita percantik dengan kita buat tabelnya biar lebih enak. Kemudian klik di sini, pilih all boulders. Nah, sudah seperti ini. Kita akan lanjut pada studi case yang ketiga. Oke, pada studi case yang ketiga, yaitu tentang belajar investasi pengolahan kopra lewat pemahaman fitur value.
Pada tahun 2022 di Maluku Utara, seorang pria bernama Ilham memiliki ide untuk membuka usaha pengolahan kopra. Ia melihat potensi yang besar di daerah ini karena banyaknya pohon kelapa yang tumbuh subur di Halmahera. Ilham mulai usahanya dengan modal seadanya dan berhasil memproduksi kopra yang berkualitas tinggi. Usaha Ilham terus berkembang hingga ia mampu memproduksi lebih banyak kopra setiap tahunnya. Dalam 5 tahun, ia berhasil membangun pabrik pengolahan yang modern dan efisien. Ia juga menambah jumlah karyawan dan memperluas pemasaran hingga keluar dari daerah Maluku Utara. Ilham meramalkan bahwa 8 tahun berikutnya ia mampu memberikan pemasukan sebesar 50 juta per tahun dengan tingkat bunga atau diskon rate-nya sebesar 11%. Ilham ini sangat senang dengan hasil yang ia capai, namun ia tidak terlalu memahami tentang konsep nilai mata uang. Oleh karena itu, ia tidak terlalu memikirkan nilai sebenarnya dari ramalan pemasukan tersebut. Setelah mempelajari secara singkat tentang konsep time value of money, Ilham menyadari bahwa ia harus mempertimbangkan nilai waktu uang dalam usahanya. Ia mengetahui bahwa uang yang diterima di masa yang akan datang memiliki nilai yang berbeda dari uang yang diterima saat ini. Untuk menghitung nilai sebenarnya dari pemasukan usahanya, Ilham menggunakan konsep present value of annuity. Ia menggunakan rumus present value sama dengan cash flow R and R, di mana C adalah cash flow yang diterima setiap tahun, R adalah tingkat bunga atau diskon rate, dan N adalah jumlah tahunnya. Nah, pada studi kasus ketiga, ini sama seperti studi kasus sebelumnya, yaitu studi kasus pertama dan kedua, kita diminta untuk membuat penyelesaian mengenai fungsi fitur value dalam Microsoft Excel, dan yang kedua kita diminta untuk membuat tabel anuitas. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu. Di sini kita membuat fungsi fitur value dalam Microsoft Excel pada studi kasus studi kasus ketiga. Diketahui PMT-nya ini sebesar 50 juta. Oke, kita besarkan dulu tabelnya, kolomnya. Nah, kemudian R atau suku bunganya ini sebesar 11%. Kemudian periodenya ini selama 8 tahun. Nah, yang ditanya di sini adalah present value-nya. Oke, di sini kita besarin dulu. Nah, untuk penyelesaian studi case ketiga, rumusnya ini sama pada penyelesaian studi case pertama dan studi case kedua. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan fitur value, buka kurung, kita masukkan rate-nya sebesar 11%, diikuti titik koma, kemudian kita masukkan NPR-nya selama 8 tahun, diikuti titik koma, jangan lupa masukkan minus, agar hasilnya positif, kemudian kita klik PMT-nya sebesar 50 juta. Kemudian untuk fitur value sama seperti studi case pertama dan kedua, di sini kita kosongkan karena kita tidak menerima uang sekali, tetapi langsung 5 tahun dan setiap tahunnya itu sebesar 50 juta. Oke, tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah 257.306.138 sekian. Ini kurang lebih sama seperti yang ada pada soal. Oke, untuk penyelesaian yang pertama sudah kita buat, kita akan buat tabel anuitas untuk penyelesaian kedua. Sini kita taruh tahun, tahunnya ini selama 8 tahun, lalu kita copy ke bawah. Teman-teman dapat klik di sini, kemudian pilih fill series. Nah, kemudian kita masukkan cash flow-nya. Cash flow-nya ini sebesar 50 juta. Kemudian kita copy ke bawah. Jangan lupa masukkan diskontonya atau diskon rate-nya sebesar 11%.
di copy ke bawah. Nah, jangan lupa masukkan present value-nya. Oke, ini kita besarin dulu. Untuk present value-nya, kita akan menggunakan rumus sama dengan present value, buka kurung, kita masukkan rate-nya 11% diikuti titik koma, kemudian kita masukkan NPR-nya, yaitu periode pertama 1 diikuti titik koma, kemudian untuk PMT pada sama seperti studi kasus pertama, studi kasus kedua, PMT di sini kita kosongkan, karena PMT hanya digunakan untuk menghitung secara keseluruhan. PMT kita hilangkan atau kita kosongkan, kemudian kita klik titik koma, jangan lupa masukkan minus agar hasilnya positif, kemudian kita klik cash flow-nya sebesar 50 juta, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, setelah seperti ini, kita dapat menghitung dari keseluruhan present value-nya. Kita menggunakan formula sama dengan sum, buka kurung, ini kita copy dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, hasilnya untuk penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua sama pada soal, yaitu 257.306.138 sekian. Jika sudah seperti ini, untuk cash flow-nya juga dapat kita jumlahkan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, ini dapat kita copy, tutup kurung. Nah, untuk cash flow-nya ini adalah 400 juta dari 57 juta. Dari 50 juta yang didapat dari per tahunnya. Nah, untuk 5 tahun ke depan tidak lagi mendapatkan nilai sekian. Tapi ketika kita taksir menggunakan present value, yang akan kita dapat selama 5 tahun ke depan hanya sebesar 257.306.138 sekian. Oke, ini kita buat dulu tabelnya biar terlihat rapi. Klik di sini, jangan lupa pilih all borders. Oke, sudah seperti ini. Ini adalah hasil dari studi case pertama, studi case ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah hasil dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.